Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua nikmat sehat untuk bisa bersama-sama hadir di ruangan multimedia SD Negeri 001 Tanjung Pinang Timur dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Tanjung Pinang Timur, Bapak Haji Marioto, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, serta rekan-rekan guru yang hebat. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Samawi. Kepada Bapak disilakan. Sini ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita berdoa, kita masuk ke Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Rabbana Tuhan yang kami menjaga muslimin Allah Alhamdulillah, doa sudah dipanjatkan. Semoga kegiatan kita selama beberapa jam ke depan dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Tanjung Pinang Timur kepada Bapak Haji Marioto SPSD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha atas limpahan karunia-Nya hingga siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak kawan kita, Ibu Naya Putri Kusuma SPD, Ibu Naya Putri Kesuma SPD, mohon maaf ya Bu, dalam rangka menyampaikan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan alam Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Naya Putri Kusuma SPD yang saya hormati sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 yang dirahmati Allah. Kemudian Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada kesempatan hari ini yang kami muliakan, guru yang hebat semua. Tentu dalam rangka menambahkan kompetensi diri kita sebagai seorang pendidik, di mana dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar pada putra-putri kita yang kaitannya tentang penanaman karakter siswa, sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh pendidikan nasional Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya, yang masa mudanya bernama Suwardi Suryaningrat, di mana saat itu beliau merintis pendidikan taman siswa, perguruan taman siswa dengan sistem pembelajarannya sistem AMOM. Kok Bapak hafal karena kebetulan sama-sama etnis Jawa. Jadi beliau punya semboyan Ingarso Suntulojo, maka di situ guru menjadi panutan. Sangat tepat kalau guru itu diistilahkan digugu dan ditiru. Artinya digugu ucapannya, ditiru segala perilaku, tingkah perbuatannya. Oleh karena itu sangat bagus sekali kegiatan siang hari ini untuk menjadikan tambah wawasan buat kita bagaimana menerapkan budaya positif kepada anak didik ke depan. Oleh karena itu kegiatan ini saya sebagai kepala sekolah sangat mengapresiasi, di samping untuk pengembangan kompetensi diri budaya sebagai guru penggerak, di mana nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran perubahan ke depan pendidikan yang lebih memperhatikan bakat minat siswa sesuai dengan bakat yang dimiliki serta kondisi zaman yang saat ini memang menjadi tuntutan kepada kita sebagai guru untuk terus maju, untuk terus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan kegiatan siang ini hingga akhir nanti
selalu mendapat ridho dan pertolongan serta kemudahan dari Allah SWT. Tidak perlu kita perpanjang lebar sambutan saya dalam kesempatan ini. Sekali lagi selamat mengikuti, mudah-mudahan dapat dipetik hikmahnya, diambil ilmunya, sisi positifnya untuk pengembangan kompetensi di bidang rumah. Demikian atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu kegiatan sosialisasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 kepada Ibu Naya Putri Kesuma SPD. Disilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Mani. Terima kasih juga kepada Bapak Haji Marioto selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan saya izin dan motivasi luar biasanya selama saya mengikuti kegiatan CGP dan dalam kegiatan sekolah juga. Dan terima kasih kepada Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat yang telah hadir di ruangan ini untuk memenuhi kegiatan dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tentunya dari tadi pagi hingga siang Bapak Ibu sudah menghadapi murid-murid yang agak sedikit mungkin agak lelah ya Bapak Ibu ya. Iya, apa tidak? Tetapi kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya, semangat ya. Semangat semuanya. Baik, sebelum mulai kegiatan seperti biasa karena kita tinggal di tanah Melayu, ada sebaik pantun. Sayang tumbang mencari makan, terbang seiring di dekat dahan. Kita jadikan sekolah kita aman dan nyaman, budaya positif kita terapkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, supaya tambah semangat lagi, sebelum saya memaparkan kegiatan apa saja yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ice breakingnya pada kesempatan kali ini kita main koboi-koboyan nih. Ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu berdiri semua dulu, berdiri semua Bapak Ibu. Nah, boleh Pak Randi dengan Bu siapa keluar dari karena ini sedikit ya, lebih sedikit boleh keluar dari tempat duduknya, mendekati dengan Pak Randi. Ya sebenarnya sih ini buat lingkaran, cuman karena mengingat banyaknya tempat duduk ya di sini, Bapak Marioto dengan Bu Mani boleh bergabung di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, dah mendekat Pak izin, mohon izin mendekat dengan Pak ini, karena begini. Dan saya akan berada di tengah-tengah. Nah, kemudian saya akan berkeliling-keliling-keliling. Yang namanya saya cowboy ya. Ini adalah pistol saya. Saya akan menembakkan ke salah satu orang. Ketika saya bilang door, maka orang yang saya bilang door itu duduk. Nah, duduk. Bu Sita boleh mendekat ke situ dah. Kemudian, ya, orang kanan kirinya. Ya, siapa cepat-cepatan yang misalnya seperti ini, Bu Ria, saya bilang door, duduk, berhadapan langsung menyebutkan nama temannya. Pak Randi menyebutkan nama Bu Widya menyebutkan nama Pak Randi. Tapi cepat-cepat, biar tahu siapa duluan yang cepat. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Bisa kita mulai. Biar enak sedikit kita kasih musik ya. Ayo, ambil tulisannya boleh Pak Timbi mengikuti, ayo. Atau begini, yang Bu Sinta Bu ini boleh kesini biar saya bisa menembak mereka juga yang di belakang. Nah, tolong soalnya. Ayo, boleh izin Pak. Belakang barisannya enggak? Biar supaya tidak double. Enggak Pak, atau Pak Randi ke sebelahnya Bu siapa? Bu Ria boleh Bu Ria, Bu Widya
dekat dengan Pak Wandi? Iya. Lanjut. Oke. Jadi kalau duduk ke lantai itu. Iya, pokoknya kalau saya bilang door berarti duduk ya. Yang saya bilang door duduk ya. Mau pakai musik ya? Pakai musik biar enak ya. Boleh joget, boleh pagi, boleh tolong. Iya. Oke. Nah. Ya, saya pegang pistol ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Musik. Cepat-cepatan ya, siapa yang lebih cepat ya? Iya. Dor. Satu kali lagi ya. Ya, siapa teman-teman saya selanjutnya ya? Ya. Dor. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Sudah mulai semangat Bapak Ibu? Nah, dari ice breaking ini sebenarnya begini. Dalam keadaan darurat, bahkan kita bisa lupa nama teman kita, benar nggak? Iya. Kadang kita bisa lupa, padahal tadi ini teman sepermainan kita ini, teman satu sekolah kita ya. Tetapi karena waktu, biar cepat-cepatan siapa yang akan menjawab itu tadi. Akhirnya, tadi pertama siapa ya? Oh iya Bu Yati. Akhirnya Bu Ade yang bisa menjawab. Kemudian Pak Randi dengan Bu Widya. Bu Widya dulu. Oh Pak Randi dulu. Kemudian Pak Zul, bukan. Pak Marioto dengan Pak Sapawi ya. Pak Marioto. Sebenarnya konsentrasi juga ya. Cepat-cepatan. Baik, terima kasih. Baiklah, selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Tidak hanya Bapak Ibu guru ya di sini. Di sini saya juga lihat ada tenaga kependidikannya yang ada TU-nya, ada bagian perpustakaannya luar biasa. Terima kasih apresiasinya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang kita banggakan dan cintai ini. Baiklah Bapak Ibu, sering mungkin Bapak Ibu mendengar tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu semua, apa sih? Apa itu budaya positif? Ada dari Bapak Ibu atau mungkin Bapak yang ingin menjawab? Ayo silakan Bapak Ibu, atau saya tunjuk nih. Apa itu budaya positif? Iya, siapa? Silakan, ayo nggak boleh malu. Ayo siapa Bapak Ibu? Bu Sinta ingin menjawab budaya positif? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan yang bertanya. Apa itu budaya positif? Kalau menurut saya budaya positif itu adalah pengelolaan perilaku siswa yang berfokus pada pengajaran atau pembentukan perilaku peserta didik kita. Mungkin ada yang mau menambahkan, itu aja jawaban dari saya Bu Naya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sinta. Ada lagi Bapak, Ibu yang lain? Ayo silakan. Pak Zul. Ayo Pak Zul. Bu Widya. Ayo saya pengen mendengar suara Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ini menurut saya ya, namanya budaya itu kebiasaannya. Jadi kebiasaan positif itu mungkin kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh siswa dengan penuh rasa tanggung jawab yang sudah mereka sepakati bersama. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Baik,
terima kasih kepada Bu Widya ya. Kalau Bu Widya mengatakan budaya positif itu pembiasaan ya, pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Tentunya di sekolah kita ini sudah ada, sudah kita terapkan budaya-budaya positifnya. Nah, kira-kira nih contoh penerapannya apa saja yang ada? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Oh iya, wah luar biasa. Pak Wimbi dulu ya. Izinnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya tadi apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita ini? Yang pertama mengantri. Mengantrinya mungkin contoh itu mungkin mengantri pada saat kegiatan sholat zuhur berjamaah, kan anak-anak mengantri pada saat berwudu tentunya. Lalu itu bergotong royong tentunya pasti. Lalu juga bersalaman dengan guru waktu anak-anak sudah tiba pagi hari di sekolah. Pagi-pagi itu anak kita juga sudah bertemu anak lalu menyapa lalu bersalam. Mungkin itu aja sih contoh dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wimbi. Ya benar sekali. Budaya-budaya positif yang disebutkan Pak Wimbi sudah kita lakukan ya di sekolah ini. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ada Bapak Ibu? Ada Bu Mami? Oh, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Naya atas kesampaiannya. Saya cuma menambahkan saja contoh budaya positif yang sudah dilakukan ya untuk anak-anak kita. Biasanya itu mereka selalu menjalankan melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Terus toleransi, contohnya gitu kan. Terus sama selalu berkepedulian terhadap sesama. Dan satu lagi selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Itu saja. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Sumarni. Ya, ini dia budaya positif ya. Budaya positif adalah pembiasaan di sekolah yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya, jadi menumbuhkan karakter murid. Kemudian hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini dia kegiatan ya di sekolah kita, budaya-budaya kita yang sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Kalau di pagi hari ini Bapak Ibu guru sudah menyambut di depan ya dengan senyumnya ya, dengan slogan kita apa ya Bapak Ibu ya? Lisa. Selain Lisa 5S, benar. Apa sih itu 5S? Iya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, jadi ketika anak-anak ini salam ya, salaman dengan guru, yang dari disambut dengan guru kita ya, Bapak Ibu guru kita yang cantik dan ganteng-ganteng ya, dengan penuh senyumannya menyambut anak-anak murid kita pagi hari, supaya apa? Supaya semangat anak-anak itu belajar. Nah, kemudian gotong royong ya, di sekolah kita sering sekali budaya gotong royong ini dilakukan. Kemudian tiket umum, ini juga tiket umum ya, selalu kita lakukan setiap harinya. Kemudian ada sholat berjamaah ya, setiap harinya ada sholat berjamaah yang bergantian kelasnya. Dan budaya-budaya positif lainnya masih banyak ya Pak ya, yang sudah kita terapkan, alhamdulillah. Nah, baiklah Bapak Ibu. Nah, dalam budaya positif, konsep inti dari budaya positif ini ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah konsep inti dari budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ya, seperti keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, itu nantinya akan menjadi budaya kita,
budaya positif di sekolah kita. Dan ini akan saya paparkan satu persatu ya Bapak Ibu ya, apa itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, dan sampai segitiga restitusi. Nah, ini materi yang saya dapat dalam pendidikan saya sebagai calon guru penggerak pada modul 1.4. Dan ini akan saya bagikan di sini, kita sama-sama belajar ya. Selanjutnya yang pertama tadi tentang pembelajaran dengan paradigma baru ya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Bapak Ibu mungkin sudah dengar pembelajaran berdiferensiasi ya. Sekarang gaungnya semakin kencang ya, pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi nih yang ikut PPG ya Pak ya, yang saya dengar nih ikut mereka mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, mengapa? Karena pada pembelajaran berdiferensiasi ini kita itu mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita tidak memaksa siswa ya dalam pembelajaran, sesuai kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ya, 6 pilar dari profil pelajar Pancasila. Itu yang akan kita wujudkan. Oleh karena itu, nantinya kita mencoba melakukan ya Bapak Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakatnya siswa. Karena nantinya ya pada pembelajaran berdiferensiasi, mungkin siswa itu cenderung dia visual, ada yang audio visual, ya macam-macam. Ada yang dia sukanya menulis, ya. Ada yang kinestetik juga ya Bapak Ibu ya. Dia kinestetik, suka bergerak. Jadi kita, ya Pak, aktif ya, bergerak tapi aktif ya Bapak Ibu ya. Nah, itu karena kita, oh kira-kira ini yang cocoknya apa ini? Kita kasih melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nantinya anak-anak kita akan aktif Bapak Ibu. Nah, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ini miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Jadi selama ini ya ilusi guru itu bahwa guru yang mengontrol murid ya Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi guru juga ya, persepsi kita yang salah, yaitu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa kita. Itu dia ilusinya. Tapi sebenarnya kebalikannya Bapak Ibu. Jadi dari kritik dan membuat mereka rasa bersalah sebenarnya tidak dapat menguatkan karakter mereka. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru, orang dewasa, kita merasa kita berhak memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Tapi ternyata itu tidak benar ya. Lanjut, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ya. Baik, selanjutnya nah ini dia, mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi perubahan dari paradigma kali ini yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Ayo, aduh, udah gak semangat. Tepuk semangat dulu lah ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Ya, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang terkadang tanpa kita sadari kita lakukan dengan murid kita. Namun pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita jangan pernah mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya,
Bapak Ibu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Ya, jadi pada stimulus respon ini perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu baik dan tidaknya, Bapak Ibu. Jadi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, kita merasa orang lain itu bisa mengontrol saya agar saya menjadi lebih baik. Namun pada teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kita, Bapak Ibu, yang dapat mengontrol diri kita. Jadi tidak perlu ada paksaan atau kontrolan dari orang lain untuk kita. Yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, Anda tidak mengontrol orang lain. Ya, kita tidak perlu mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini tentang paksaan ya. Jadi ketika ada kegagalan, kita paksa nih Bapak Ibu. Nah, ini pada stimulus respon. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi nantinya bisa memilih pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya model berpikir menang kalah. Ya, ini tidak pada kompetensi ya Bapak Ibu, kompetisi ya, tidak pada perlombaan maksudnya menang kalah ini ya, tetapi pada kehidupan, pada pembelajaran. Jadi jangan sampai anak kita atau kita berpikir saya ini harus menang, yang lain kalah tidak apa-apa. Nah, itu yang tidak boleh. Kita tidak boleh berpikir kita harus menang, yang lain kalah. Itu tidak boleh. Nah, teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Kita sama-sama menang. Kita sama-sama berkolaborasi ya, agar menang-menang. Itu bisa kita wujudkan nanti di dalam kelas kita, bahwa anak-anak didik kita jangan pernah berpikir menang kalah, tetapi menang-menang. Bagaimana teman yang bisa membantu teman yang tidak bisa, agar jadinya menang-menang. Baik. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Ya, sering sekali kita mendengar kata disiplin. Ya, tentunya ketika mendengar disiplin, jika kita tidak disiplin, maka akan ada hukuman atau konsekuensi. Benar Bapak Ibu? Iya. Jadi saya mau tahu nih, ya, yang ada di benak Bapak Ibu tentang kata disiplin. Apa sih Bapak Ibu arti disiplin? Baik. Siapa yang? Oh iya, Bu Yati. Silakan Bu Yati. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang disiplin. Disiplin itu adalah sesuatu kepatuhan untuk menghormati ataupun melakukan suatu kesepakatan yang telah disepakati. Jadi disiplin positif itu, ini kan berbicara dengan positif, jadi berasal dari kata disiplinnya tadi. Jadi cara kita untuk menerapkan sikap disiplin yang sudah disepakati tadi di dalam kegiatan yang atau di dalam sebuah instansi pun kita seperti ini, ataupun di dalam kelas, di dalam sekolah. Ini untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan. Kalau yang melaksanakan anak didik berarti memberdayakan anak didik ini supaya lebih mandiri, untuk melakukan sesuatu itu dengan dia diiming-imingi supaya tidak melaksanakannya mendapat hukuman, atau melaksanakannya mendapatkan sebuah hadiah. Begitu pemaparan dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bu Yati. Terima kasih ya, luar biasa Bu Yati. Bahwa disiplin itu kepatuhan ya Bu Yati ya. Kemudian yang sudah disepakati sebelumnya ya Bu Yati. Ya, lanjut disiplin ya. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab
terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sesuai tadi yang dengan pendapat dari Bu Yati ya, sependapat sekali. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, dalam kita menerapkan disiplin kepada anak-anak, tentunya jangan ada motivasi eksternal, tetapi motivasi internal. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Nanti akan saya sampaikan. Baik, selanjutnya Ki Hajar Dewantara ya, KHD, disingkat KHD, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dapat disimpulkan Bapak Ibu bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika kita menerapkan disiplin, ya Bapak Ibu ya, kita sebagai role modelnya, ya guru sebagai role model, agar apa? Anak tersebut tidak merasa terpaksa, ya timbul dari dirinya. Jangan ada kata aturan harus, kamu harus seperti ini, ya kamu harus menaati peraturan seperti ini, tidak, ya supaya terjadi disiplin positif. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Nah dalam profil pelajar Pancasila di sini sudah ada nilai kebajikannya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat. Ini nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai kebajikan dari PYP ya. Kemudian nilai kebajikan dari keterampilan hidup ya, dapat dipercaya, itu nilai kebajikan. Kemudian lurus hati ya, tahu ya Bapak Ibu yang lurus hati ya. Mendengar yang aktif, kita harusnya menjadi pendengar yang aktif. Jangan ketika ada anak murid kita mengadukan ke kita, curhat ke kita menjadi pendengar yang pasif, diam aja ya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu, tapi kita menjadi pendengar yang aktif. Kita dengarkan keluh kesah anak tersebut ya. Kemudian tidak merendahkan orang lain ya. Ini yang harus sekali kita tanamkan kepada anak didik kita, bahwa jangan pernah merendahkan orang lain, karena orang yang kita rendahkan belum tentu sebenarnya rendah daripada yang kita ucapkan itu. Nah kemudian memberikan yang terbaik dari diri ya. Nah dari nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sebagai contoh nih ya, kalau di kelas saya pada keyakinan kelasnya itu yaitu tanggung jawab.
ada ya Bapak Ibu ya, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa saja gitu. Jadi dalam keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Jadi tidak ditulis tidak boleh datang terlambat atau datang harus tepat waktu. Tidak seperti itu dalam keyakinan kelas. Cukup kita bikin tanggung jawab, lalu kita komunikasikan dengan anak murid kita, anak didik kita, bahwa tanggung jawabnya itu apa saja. Seperti datang itu jangan sampai terlambat. Nah, itu termasuk tanggung jawab kita, ya. Kemudian ketika mengembalikan buku, kita sudah baca nih buku nih. Buku itu yang kan ada ratu di kelas kita ya Bapak Ibu ya, harus kita kembalikan pada tempatnya lagi. Itu suatu tanggung jawab, ya. Jadi di keyakinan kelas saya itu saya bikin bertanggung jawab. Nah, dari bertanggung jawab itu apa saja? Iya, tidak diberpaparkan karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kita semua manusia ya Bapak Ibu ya, kita punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan kita loh Bapak Ibu, ya. Kita kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita lakukan pasti punya tujuan. Hidup kita juga punya tujuan, ya. Kemudian dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi, ya. Jadi semua yang kita lakukan ini supaya kebutuhan kita ini terpenuhi Bapak Ibu. Ini dia kebutuhan dasar kita ini. Ada 5, ya. Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Ya, jujur Bapak Ibu ya. Jadi ketika kebutuhan hidup kita tidak bisa kita terima dengan cara positif, pastinya akan ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, semoga anak didik kita tidak seperti ini ya Bapak Ibu ya. Maka itulah pentingnya budaya positif. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, ya. Kalau bertahan hidup tentunya seperti makanan, bahwa kita untuk hidup maka kita butuh makanan. Kemudian kita butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, ya. Mengapa sih kita harus memakai masker waktu Covid? Itu tadi kebutuhan kita dalam bidang kesehatan. Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bukan hanya kita, anak didik kita ini butuh loh Bapak Ibu, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Inilah kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Karena ya mohon maaf, kadang-kadang murid kita ini caper ke kita, cari perhatian ke kita. Padahal Bapak Ibu, mereka ini butuh nih kasih sayang dan rasa diterima dari kita. Apa yang mereka lakukan mungkin menyebalkan, tetapi sebenarnya mereka butuh kasih sayang. Sama seperti kita ya Bapak Ibu ya. Kalau saya butuh kasih sayang dari orang tua, dari suami, dari anak ya, butuh. Dan dari anak-anak murid saya butuh kasih sayang. Yang benar ya Bu Mani ya. Ya, kita semua butuh kasih sayang. Apakah dari orang tua, dari pasangan kita ya, yang sudah mempunyai pasangannya. Kalau yang tidak mempunyai pasangan bisa bisa dari orang tua ya, anak didik kita ya. Kita juga butuh ya Bapak Ibu kasih sayang dari anak didik kita dan rasa diterima. Lanjut nomor 3 yaitu penguasaan, ya. Penguasaan, bukan berkuasa gitu ya, tetapi penguasaannya itu harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini sering sekali kita jumpai di anak kita, anak didik kita, ya. Mereka tuh kadang-kadang pengen dianggap Bapak Ibu, ya.
mereka pengen berprestasi, mereka pengen memimpin, mereka pengen diakui dan didengar. Lanjut, kebebasan. Nah ini dia, kebebasan. Bukan hanya kita yang pengen bebas Bapak Ibu, tetapi anak didik kita juga butuh kebebasan. Kebebasan dalam hal seperti apa? Bukan negatif ya Bapak Ibu ya. Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Seperti kebebasan mencoba hal baru. Mungkin anak didik kita bosan ketika mewarnai itu di dalam kelas saja. Ibu, saya bosan loh Bu, mewarnai itu di dalam kelas, saya pengen keluar Bu. Nah itu berarti mereka kebutuhan dasar mereka itu kebebasan harus kita penuhi. Bahwa kalau mewarnai kita bisa di luar ya. Selanjutnya kesenangan ya. Ini semua orang pasti pengen ya, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Bapak Ibu masih bisa tertawa? Bisa tertawa Bapak? Bisa. Iya. Itu kebutuhan dasar kita. Ketika tidak kita penuhi, coba bayangkan jika hidup kita tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dunia serasa gelap kata Bapak. Cepat tua, stres, benar sekali ya. Makanya anak didik kita juga butuh tertawa. Jadi dalam pembelajaran jangan hanya serius aja ya Bapak Ibu, kita buat anak didik kita tertawa. Nah ini dia yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan ya, kebebasan ya. Anak-anak dengan butuh kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak ya, suka mencoba, senang mencoba hal yang baru dan menarik. Makanya jika kita ya ada pembelajaran terbaru nih, nah kemudian pembelajaran itu medianya buat anak-anak menarik, nah itu pasti anak-anak senang. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya. Selanjutnya, nah ini dia, kita pecahkan bersama-sama ya. Bukan di fokusnya kita pecahkan ya, tapi kita pecahkan soal ini bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ya kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi? Ini ada 2 soal ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jawab. Ini ceritanya seperti ini. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ya, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah ini ya, kolom ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang ingin dipenuhi Bimo ini? Siapa yang ingin menjawabnya Bapak Ibu? Ayo. Kebutuhan dasar mana? Ini ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Ya, dia bilang aku tuh senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu seru katanya. Kira-kira ya kebutuhan dasar mana? Siapa yang ingin menjawabnya? Ayo. Ayo, siapa yang ingin menjawabnya? Bapak, oh Bapak mau menjawab? Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini mengingatkan saya kala kecil dulu. Jadi saya punya butuh cantik sekali. Setiap kali pergi sekolah selalu saya jemput. Ada kesenangan, ada kebahagiaan ketika bersama guru itu. Maka si Bimo pun juga demikian. Di samping kesenangan, juga mungkin yang paling bawah itu apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Dia ingin dicintai dan disayang oleh guru itu. Mungkin itu yang menginspirasi buat saya dulu waktu masih kecil. Nama ibu gurunya itu Ibu Titi. Memang cantik ya. Itu sama sekali. Tidak ada nama Bu Oke, Titi. demikian terima kasih Bu. Iya. Baik, berikan tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Marioto. Iya. Jadi ada 2 kata Pak Marioto. Kalau boleh tahu pilih salah satu dong. Kira-kira kesenangan atau cinta dan kasih sayang?
Mungkin lebih cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ada pendapat lain mungkin? Ayo Pak Zul. Iya silakan. Kalau saya pilihannya yang pertama penguasaan, karena dia lebih senang menguasai atau mengontrol seseorang. Jadi ada ke arah sana. Baik, terima kasih kepada Pak Zul. Tepuk tangan juga lagi untuk Pak Zul. Iya. Kalau Pak Zul bilang penguasaan, ada lagi. Kalau Bapak cinta dan kasih sayang, ada lagi. Boleh Bapak Ibu, ada lagi? Enggak ada? Iya, tadi kata Bapak ada kesenangan, cinta dan kasih sayang. Ya, ini terkadang kita harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ya, kalimatnya itu aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya itu apa? Kesenangan, ya. Kesenangan, ya. Iya. Tadi Bu Mami tak salah berbisik ya. Kesenangan katanya. Iya. Baik, selanjutnya. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Kata Dinda seperti ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku kan pakai jepit rambut baru katanya. Nah, kira-kira ya, ini kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan? Ayo, siapa Bapak Ibu? Cinta dan kasih sayang, benar sekali. Nah, jadi Bapak Ibu kadang-kadang itu saya tadi bilang, ada anak-anak kita tuh yang caper sama kita. Mungkin baju baru, sepatu baru, ya. Kalau cinta itu lebih dari senang loh. Cinta lebih dari senang. Kalau Bimo tadi bukan hanya senang aja, jadi samping senang juga dia cinta. Cinta, iya. Tetapi boleh Bapak ya. Cinta dan kasih sayang dan kesenangan. Tapi di sini dia sepertinya lebih senang ya Pak ya. Tadi sesuai dengan kebutuhan ya, bahwa kalau yang Dinda ini cinta dan kasih sayang. Dia butuh kasih sayang dari ibu gurunya, perhatiannya, bahwa dia itu pakai jepit rambut baru ya. Ya, supaya apa gitu kan? Oh, ibu guru melihatnya. Supaya apa? Ibu guru bisa bilang, "Ih, cantik ya." Kita puji. Itu kebutuhan dasar anak kita. Jadi, kita sebagai guru ya, tidak hanya mentransferkan ilmu, tetapi kebutuhan dasar murid itu juga harus kita ketahui, ya. Jadi nanti ketika ada anak murid kita nih, ya, kadang memang luar biasa ya. Ada yang sengaja tidur-tiduran, ya. Rupanya pengen ditanya gitu, pengen dibelai, kenapa nak, ya? Iya Bu, tadi Widya ganggu saya Bu. Nah, seperti itu ya. Ada yang pengen ditanya, ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke motivasi, ya. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita semua pasti punya motivasi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan Bapak Ibu ikut tes CPNS dulu, ikut tes P3K, pasti punya motivasinya kan? Ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Nah ini dia teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. X itu dari luar ya, bukan X mantan ya, tetapi X itu dari luar. Kemudian in dari dalam diri kita. Nah, motivasi eksternal ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Seperti contoh, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, dia mau melakukan sesuatu tapi dia berpikir kalau saya tidak melakukan ini kira-kira apa yang terjadi? Ya dia melakukan sesuatu tapi dia takut akan hukuman. Ya, takut akan hukuman. Itu motivasi dari luar Bapak Ibu, ya. Motivasi dari luar. Jadi dia melakukan sesuatu tapi tidak dari dalam diri kita. Diri kita sendiri ya. Tetapi karena takut akan hukuman, ya. Selanjutnya motivasi
konstitusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Nah, ini dia, ya, imbalan seperti hadiah, ya, seperti itu. Jadi itu adalah motivasi eksternal. Jadi begini, saya harus belajar rajin, ya, saya harus rajin ke sekolah. Supaya apa? Supaya nanti mama papa bilang kalau kamu juara, kamu akan mendapatkan hadiah dari mama. Itu motivasi eksternal bisa jadi Bapak Ibu. Kenapa? Dia rajin, dia menginginkan hadiah. Itu tadi, itu dia motivasi eksternal, ya. Jadi dia melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan, ya. Itu dia motivasi. Jadi saya melakukan sesuatu, nantinya saya akan dapat ini. Ketika kita biasakan seperti itu dari sekarang, maka nanti sampai besar, ya bisa jadi, ya Bapak Ibu, ya, akan dalam dunia pekerjaan pun akan seperti itu. Misalnya saya datang cepat-cepat nih supaya dikasih hadiah sama kepala sekolah saya, ya seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Itu dia, itu motivasi eksternal. Jadi bukan dalam dirinya sendiri. Nah, ini dia motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti contoh anak didik kita, saya belajar, ya, saya belajar. Tujuannya bukan untuk saya mendapatkan juara, Bapak Ibu, ya. Karena dalam kurikulum Merdeka tidak ada yang namanya juara, tidak ada yang namanya terbaik, ya. Tetapi tanamkan dalam diri anak kita bahwa kenapa kamu itu harus belajar, nak, sehingga dia dapat berpikir, saya belajar, saya rajin belajar supaya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nantinya kalau ulangan, ya. Saya belajar supaya nantinya, ya, ketika ada teman yang tidak bisa, saya mampu mengajarkan teman-teman saya juga, ya. Seperti di kelas saya, ya, ada yang tidak bisa baca, ya Pak, ya. Nah, antusiasmenya teman yang lain itu, ya, orang yang bisa baca itu malah mengajarkan, itu dia. Jadi saya pintar, saya harus belajar karena saya pengen dapat juara. Itu motivasi eksternal Bapak Ibu. Tapi tanamkan dalam diri anak bahwa saya rajin belajar, saya rajin menyapu, ya. Kalau rajin menyapu bukan supaya dibilang, oh kata nanti biar Bu Naya bilang saya ini orang yang paling rajin gitu, ya. Enggak seperti itu, ya. Oh supaya nanti siapa yang paling rajin piketnya antara Senin sampai Jumat itu dapat hadiah, sedikit-dikit hadiah, sedikit-dikit hadiah. Itu yang harusnya kita hilangkan. Kenapa? Itu menjadi motivasi eksternal, ya. Tetapi tanamkan bahwa ketika kita suka membersihkan, tentunya kelas itu menjadi nyaman, kelas itu menjadi bersih, Bapak Ibu, ya. Jadi buang pikiran dari motivasi eksternal, apalagi imbalan, ya. Karena insya Allah, ya, kita belajar, ya Bapak Ibu, ya. Kalau dulu karena kita menghilangkan juara itu, terbaik itu, insya Allah mudah-mudahan kita sepakat nih, kita sama-sama bahwa itu dihilangkan. Bagaimana? Kita tanamkan ke diri anak-anak kita, ya. Mengapa mereka harus rajin belajar. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, tentunya kita semua di kelas sudah membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kalau dulu peraturan nih, tata tertib, peraturan dulu, ya, itu dulu, jangan diingat-ingat kembali. Nah, kalau sekarang lebih enak nggak mendengarnya? Enak dengarnya keyakinan atau peraturan, Bapak Ibu? Bagaimana? Keyakinan, ya. Kayaknya bahasanya juga lebih positif, ya. Nah, mengapa sih Bu keyakinan kelas bukan peraturan? Saya pengen mendengar nih dari Bapak Ibu, karena kan semua udah buat nih. Saya tahu nih Bapak Ibu guru hebat nih udah buat keyakinan kelas di kelasnya. Nah, mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Ayo, siapa Bapak Ibu yang ingin menjawabnya? Ada yang ingin berkenan menjawabnya? Silakan. Ya, oh, Pak Mario. Peraturan itu lebih bersifat kaku dalam menerapkan sebuah aturan. Jadi nanti ketika melanggar, orang itu tentu akan ada hukuman atau punishment. Itu kalau peraturan.
di pemerintah sendiri juga masih banyak menggunakan istilah itu, peraturan lalu lintas, sehingga kalau tak pakai helm dikejar Pak Polisi. Tapi kalau di sekolah, karena ini sifatnya adalah membentuk karakter yang baik bagi siswa melalui budaya positif, maka menggunakan istilah keyakinan itu akan lebih mendalam, bahwa yakin itu terlahir dari diri siswa itu. Jadi motivasi internal tertanam pada diri siswa, bahwa dengan yakin dia melakukan sesuatu yang baik tanpa harus menunggu perintah orang lain. Demikian juga kita dalam memeluk agama, kan lebih baik dengan istilah yakin, lebih baik dengan istilah taat, ya taat gitu. Ya, seperti itu. Dengan taat berarti itu adalah pekerjaan hati. Dengan yakin berarti tertanam pada jiwa siswa tersebut. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan yang luar biasa dong Bapak Ibu. Iya, luar biasa ya Bapak Kepala Sekolah kita ini Pak Marioto. Beliau ini ilmunya sudah sangat-sangat tinggi sebenarnya dari kita. Jadi sebelum gembornya tentang kurikulum merdeka, sebenarnya beliau ini sudah sangat-sangat paham ya. Nah, ya inilah keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif. Nah Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini itu lebih abstrak yang saya bilang ya, daripada peraturan. Ya, dia lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibentuk dalam bentuk positif. Ya, kalimatnya itu positif. Jadi jangan sampai ada dilarang membuang sampah di sini. Nggak boleh dilarang itu ya. Makanya kalau dalam kita mendidik anak kita sendiri, kita tidak boleh mengatakan jangan Bapak Ibu, jangan naik nanti jatuh, itu tidak boleh. Ayo nak, ya. Maka ketika dia jatuh, ya. Tetapi kan kita tetap menjaganya Bapak Ibu ya. Makanya ketika kalimat negatif itu bisa mengurus anak kita ya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatnya ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah ditempatkan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu keyakinan. Yang penting nantinya terwujud keyakinan kelas itu. Ya. Nah, ini dia proses pembentukan keyakinan kelas saya ya. Nah, saya suruh menulis di sticky note, namun ada anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, jadinya itu hanya sebagai tulisan aja. Saya yang membantunya ya. Karena pemikiran mereka itu luar biasa walaupun mereka tidak bisa membaca atau menulis ya. Ini dia ya proses pembentukannya, anak-anak menulis terlebih dahulu, kemudian dibacakan oleh temannya ya, kemudian ditempelkan. Nah, ini dia keyakinan kelas ya. Baiklah, inilah peraturan dan yang ini keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya itu apa? Tanggung jawab. Nah, ini dia. Jadi buat keyakinan kan tanggung jawab, makanya dibilang abstrak. Ini dia kebajikannya, nilai kebajikannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya tentu saja anak didik kita kadang-kadang suka usil ya, mengganggu. Nah, keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan namanya Bapak Ibu. Nah, keyakinannya menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Insya Allah anak SD tidak ya Bapak Ibu. Keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu yaitu menghormati orang lain, sama bersabar ya. Kemudian gunakan masker waktu zaman Covid ya. Dan zaman Covid pun boleh Bapak Ibu, karena apa? Anak yang pilek dan batuk itu penting memakai masker karena bisa menularkan teman-temannya. Dan itu keyakinan kelasnya apa? Kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Maka keyakinannya itu keselamatan. Nah, jadi inilah keyakinan kelas. Nah, bentuknya abstrak, tidak kita betul-betul tuliskan. Itu nanti kita bersama murid kita. Ya. Jadi mereka tahu, oh ini ternyata tanggung jawab. Kadang-kadang anak tidak tahu, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu tahunya, ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3, ya. Ada hukuman, ada konsekuensi,
ada restitusi. Tentunya kalau melanggar peraturan ada hukuman, ada konsekuensi. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya, kalau melanggar peraturan, hukuman itu ya Bapak Ibu, itu bisa bersifat verbal, ya, bisa juga bersifat fisik. Jadi dari mulut kita saja, perkataan kita itu bisa menjadi suatu hukuman loh Bapak Ibu ya. Ya, tidak terencana hukuman itu, kadang-kadang tiba-tiba. Apalagi yang suka kalau datang terlambat ya, tanpa kita sadari, ternyata kita sudah menghukum. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kenapa? Karena kita sebagai guru, kita yang menghukum anak tersebut. Anak itu tidak bisa melakukan perlawanan. Lanjut konsekuensi, ya, konsekuensi atas apa yang telah dilakukan. Terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi Bapak Ibu, ya, hukuman tidak nyaman, konsekuensi pun sebenarnya tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, itu dia konsekuensi, ya. Jadi juga tidak nyaman. Nah, terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri, ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita perlukan sebenarnya ada restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, maka kita harus merestitusinya, ya. Kalau hukuman tidak nyaman Bapak Ibu, konsekuensi pun tidak nyaman, maka kita restitusi, ya. Bagaimana anak itu memperbaiki kesalahannya. Baik. Selanjutnya, nah, baik Bapak Ibu, bisa diperhatikan di depan di layar. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, ya. Baik Pak Adi, nomor 1, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Kira-kira menurut Pak Landi ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, nomor 2, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman. Nanti kita lihat ya. Tadi nomor 1 konsekuensi, kemudian hukuman. Nomor 3, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Nomor 4, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi. Hukuman. Nomor 5, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman. Ayo kita lihat sama-sama. Nah, ini dia. Ya, inilah konsekuensi mengganti nomor 1 dan nomor 3. Yang lainnya adalah hukuman. Baik, tepuk tangan buat kita bersama. Nah, selanjutnya kita sama-sama aja ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Baik, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan sekolah. Hukuman. Nah, ya begini Bapak Ibu, kalau misalnya dalam pembelajaran olahraga mungkin kita bisa mengatakan itu konsekuensi. Tetapi kalau misalnya tidak, ya berarti itu termasuk hukuman. Kemudian siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi nih? Meminta siswa tidak menggunakan loh, tidak menggunakan sepatu sehari karena tidak menggunakan. Hukuman ya Bapak Ibu ya. Itu sangat berat loh Bapak Ibu ya. Ya, kesalahannya tidak ini. Oke, membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Konsekuensi. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Kira-kira kita ini ada berada di mana ya? Yang pertama yaitu penghukum. Posisi penghukum pertama yaitu penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal dan bersifat mengancam. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Menggunakan bahasanya yang lembut biasanya orang ini, tetapi dapat membuat orang lain itu tidak nyaman. Dia ngomongnya lembut Bapak Ibu, tapi sebenarnya
orang bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, teman, mengontrol murid dengan bujukan. Yang keempat yaitu pengamat, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Ya. Yang kelima adalah manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sebelumnya nih ya, tanpa kita sadari terkadang kita menjadi penghukum. Benar tak Bapak Ibu? Tanpa kita sadari. Benar Bapak Ibu? Iya, jujur pada diri ini ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya. Iya. Kadang gini, kamu nak, kalau kamu terlambat terus nanti ibu kena marah sama kepala sekolah macam mana? Itu pembuat rasa bersalah loh. Atau yang kelasnya paralel, nak jangan bising nanti ibu kena marah sama guru sebelah. Membuat anak itu merasa bersalah loh Bapak Ibu ya. Nah itu posisi kontrol kita, itu pembuat rasa bersalah. Ya. Nah, wah ini sudah dijawab. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ini dia. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kita sebagai penghukum. Jadi kamu ya tidak memakai lengkap atribut, kita itu termasuk penghukum. Kalau kita suruh anak hormat bendera. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ngomongnya lembut Bapak Ibu, tapi sebenarnya ini posisinya adalah pembuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya teman, posisi teman nih, ya. Kalimatnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya, ini posisi kontrol teman. Ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, yang kelima pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan di sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah pemantau. Posisi kita sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi manajer. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira kita baik dalam posisi mana ya Bapak Ibu ya? Manajer? Iya, luar biasa Bapak Ibu ya. Benar sekali. Dari 5 posisi ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, kita sebaiknya, memang bukan sebaiknya, harus berada di posisi manajer. Ketika anak membuat kesalahan, jangan langsung kita marahi. Kita tanya dulu, ya. Itu dia posisi kita sebagai manajer. Insya Allah ya Bapak Ibu ya, kita belajar pelan-pelan. Bisa kok ya. Kita belajar bagaimana ya kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan penghukum, apalagi pembuat rasa bersalah. Karena selalu dibilang membuat salah itu nggak enak ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Ya. Selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang segitiga restitusi? Sudah Bapak Ibu? Nah ini dia segitiga, yang namanya segitiga berarti bentuknya ya ada 3 komponen ya. Ini dia segitiga restitusi. Suatu proses dialog ya. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kita ajak mereka diskusi. Ini namanya restitusi ya. Dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi ketika ada anak membuat salah, kita tidak serta-merta memarahi, tapi kita ajak diskusi. Ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama, awalnya ya Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas dulu ya. Jadi misalnya anak itu tidur di kelas nih Bapak Ibu ya. Dalam saat pembelajaran atau mau keluar main, Bapak Ibu bilang, nah nanti Ibu pengen diskusi ya seperti itu. Jadi saat pembelajaran jangan Bapak Ibu marah. Kenapa kamu tidur? Kamu ini tidak boleh ya. Tetapi kita bilang nanti jumpa Ibu ya, Ibu pengen berdiskusi ya.
Ibu ingin ngobrol. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Jadi ketika menstabilkan identitas, jadi tahap pertama ketika kita sudah memanggil anak kita duduk bersama. Yang pertama yang kita bisa bilang itu berbuat salah itu wajar. Iya, berbuat salah itu tidak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect, betul ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu loh, ya. Iya, kita pernah, ya. Tetapi nanti ada tahap selanjutnya. Jangan kita, ibu bapak pernah kok, tenang aja, nggak apa-apa. Bukan seperti itu ya bapak ibu ya. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Karena kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah tadi kita validasi, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Jadi kita tanya anak yang sudah tidur tadi ya, apa yang kamu lakukan tadi nanti kelas? Anak itu menjawab, "Maaf Bu, saya tidur," tadi kan. Kemudian lanjut kita validasi tindakan yang salah, ya. Mengapa sih nak kamu tidur? Pasti kamu punya alasan mengapa kamu tadi tertidur. Macam-macam Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu alasan anak-anak itu, ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tetapi kamu tetap mau ke sekolah walaupun kamu ngantuk. Kita bisa menguatkan anak-anak itu seperti itu. Kamu hebat nak, walaupun kamu dalam keadaan ngantuk, tapi kamu tetap mau ke sekolah. Beri penguatan. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu bisa yang contohnya jika terjadi perkelahian ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah sebelum kita melakukan restitusi ya, kita harus punya keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ketika kita sudah punya, maka kita bisa lakukan restitusi segitiga tadi. Nah jadi setelah kita ngobrol nih, ternyata dia ini tidur ini karena dia tadi malam membantu orang tuanya atau dia bermain game ya sehari sampai larut malam. Nah, pada menanyakan keyakinan kita tanyakan apa keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan yang kamu lakukan tadi. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama tadi, ya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, bisa juga, ya. Kemudian kamu ingin menjadi seorang seperti apa nantinya? Nantinya anak murid itu akan menjawab sendiri. Tadi di kelas saya ada sedikit permasalahan. Saya tanya, setelah tanya ya terakhir menanyakan keyakinan ya, panjang soalnya Bapak Ibu. Pas akhirnya dia bilang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ketika kamu sudah melempar botol, apa yang dia katakan? Saya akan meminta maaf kepada teman saya. Selanjutnya kamu mau ngapain lagi? Saya akan berjanji Bu, saya tidak akan melakukan itu lagi. Nah, berarti kamu telah melanggar keyakinan kelas? Iya Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas saya, ya, bahwa tidak menghormati orang lain. Nah, itu dia. Nah, ini kemarin saya memenuhi tugas modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi, ya. Kita boleh dengarkan sedikit ya Bapak Ibu. Nggak lama kok. Bisa? Pak, suaranya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ini sebentar. Oke. Nah.
Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama murid saya, ya Bapak Ibu ya. Ini adalah permasalahannya, ya Bapak Ibu bisa dilihat ya, Bu Sinta, Bu Sutarti bisa dilihat di depan ya. Ini permasalahannya bahwa anak-anak ini, bahwa Ganefra ini menyontek saat penilaian harian, ya. Di sini menstabilkan identitasnya, ya seperti tadi di video. Kemudian kegiatan validasi tindakan yang salah, ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, baik, kira-kira nih Bu Sinta, Bu Sutanti pernah nggak melakukan segitiga restitusi ini di sekolah? Nggak apa-apa, jujur aja, ya. Kira-kira pernah nggak Bu Sinta atau Bu Sutanti nih pernah nggak melakukan seperti ini? Tanpa disadari, oh saya sudah pernah validasi tindakan yang salah, saya sudah pernah, atau saya sudah pernah menanyakan keyakinan gitu, atau saya sudah pernah menstabilkan identitas. Nah, kira-kira sudah pernah belum Bu Sutanti dan Bu Sinta? Sudah pernah? Mungkin ada di bagian yang validasi tindakan yang salah sudah pernah. Iya? Belum pernah? Belum pernah. Iya. Kedepannya yang saya rasa ada di bagian, namun pada segitiga restitusi, ya, pada segitiga restitusi kita harus semua bagian ini kita lakukan, ya, semua bagian ini kita lakukan, yaitu dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tiga-tiganya harus kita lakukan. Sepakat ya Bapak Ibu? Jika nantinya anak murid kita ya melakukan suatu kesalahan yang melanggar keyakinan kelas, maka kita lakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ya. Kita belajar bersama-sama. Ya, jadi restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, kita tidak boleh kamu harus tebus kesalahanmu dengan cara ini. Tidak. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, kemudian kita bisa memperbaiki hubungan kita antara kita dengan murid. Jika permasalahan tadi dia mengantuk, tidak perlu kita marahi dia, ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan mereka kira-kira apa yang akan dia sepakati. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol yang saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu semuanya, ya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, supaya terciptanya budaya positif. Karena kegiatan-kegiatan positif yang sudah kita lakukan itu akan menjadi budaya, akan menjadi kebiasaan positif, dan tentunya akan menciptakan sekolah kita yang aman, nyaman, ya. Tentunya orang juga tertarik dengan sekolah kita, benar ya Bapak ya. Nah, inilah standar pendidikan nasional ya, bahwa kita sebagai seorang among, kita belajar dalam posisi kita yaitu manajer, ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Kita yakinkan diri kita bisa berada di posisi manajer. Dan kita juga harus tahu ya kebutuhan dasar anak kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekian kegiatan kita pada hari ini ya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Saya tidak sedang mengajarkan Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Semoga kedepannya
budaya positif di sekolah kita yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan semakin lagi ditingkatkan. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya, Bapak juga, kemudian Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi pemaparan tentang budaya positif yang telah disampaikan kepada Ibu Naya Putri Asima, SPD. Semoga apa-apa yang telah disampaikan dapat menambah kita ilmu, ya tentunya dalam mempraktekkan ya dalam sekolah kita, supaya dapat menciptakan juga siswa-siswi yang mempunyai karakter yang baik tentunya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ibu Naya Kusuma Putri, Naya Putri Kusuma, kembali sana. Maka dari itu, para hadirin yang berbahagia, dengan selesainya pemaparan tadi, maka selesai pula acara kita di siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan sikap saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu pada Ibu Naya di Susina. Ini memberikan suatu pembelajaran buat kita semua. Sedikit kami sampaikan bahwa ini adalah salah satu ilmu mendidik pedagogik yang mungkin pernah